Halo, selamat pagi dan selamat datang di episode kedua Gocapan. Bener kan Gocapan? Bener, ya. Untuk di episode 2 Gocapan. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya, episode untuk Gocapan itu kita akan membahas soal sosok dan soal ceritanya mereka, soal persepedahan lah, intinya seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita ada tamu yang sangat-sangat keren, sangat-sangat banyak orang bilang juga sangat-sangat galau, ya kan? Sangat-sangat galau, nggak apa-apa ya kita bilang kayak gitu, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Dede, kita panggil aja langsung ya. De. Ayo deh, sudah ya. Wih, mantap. Gimana Pak? Kabar Pak? Baik. Sehat Pak ya? Mantap. Kita harus tetap mempertahankan physical distancing. Yoi, gitu kan. Ini sepeda Bapak nih di belakang. Iya, sepeda saya Pak. Sepeda Bapak di belakangnya. Dek, cerita dong sama teman-teman di sini. Apa sih yang membuat lo pertama kali banget mulai berhobi sepeda? Itu apaan sih, Dek? Hobi sepeda ya. Hobi sepeda sebenarnya sih karena kita dari kecil emang sekolah berkegiatan pakai sepeda. Terus? Sampai akhirnya kuliah balik lagi sepeda, cuman buat sekedar dari rumah ke kampus. Habis itu ngumpul sama teman-teman cuman gitu doang. Oh, ini berarti dari kuliah lah ya kita bisa bilang udah mulai rutin tuh main sepeda. Itu sepedanya apa, Dek? Sepedanya fiksi, tapi Fiksi. yang belum branded lah. I see. Fiksi warna-warni gitu lah ya. Warna-warni gitu ya kan. Terus itu kuliah ceritanya kayak gitu ya. Nah, habis itu lanjut dong ceritanya setelah kuliah kayak gimana Setelah sampai kuliah, akhirnya bisa jadi vakum. yang kayak begini nih gitu. Oke, berarti setelah kuliah vakum karena kerja. Begitu bisa manage waktu antara kerja sama hobi, baru mulai seriusin apa yang kita senengin dulu. Karena udah menghasilkan sendiri, akhirnya ngebangunlah fiksi yang benar-benar proper buat kita. Dan sekarang artinya bisa dibilang kita sudah sangat-sangat serius lah ya terhadap Iya. fix Betul. atau fiksi gitu. Iya. Nanya sih, aku pengen nanya sih, kenapa fiksi? Kenapa bukan road bike? Kenapa bukan MTB? Fiksi ya. Pertama kita tinggalnya di kota ya, karena tinggal di kota yang macet dan kita tampilannya ya begini. Ya kan casual, urban ya. Yang paling pas sih fiksi untuk Oke. saat ini. Untuk saat ini. saat ini. Tapi bukannya bisa aja kita pakai sepeda lipat kah sama dengan fungsi yang tetap sama gitu. Tapi kenapa fiksi sih, penasaran? Kalau sepeda lipat kayak kurang ya, pernah nyoba juga, pernah punya, cuman ya kurang dapat aja feelnya. Jadi kalau fiksi itu apa yang kita mau, misalnya kayak kita mau ngebut atau mau gaya itu dikasih sih sama dia. I see. Berarti mungkin kalau sedikit menarik intisari artinya yang kayak cari itu adalah fashion pertama lah ya gitu, karena simple ya kan. Kedua adalah adrenalin, benar nggak? Adrenalin kadang-kadang. Adrenalin kadang-kadang ya gitu. Tipe yang suka ngebut atau tipe yang santai-santai aja? Tergantung yang diajak ride sih sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, Oke. tergantung teman-teman. Ada ini nggak? Ada pesepeda yang menjadi idola nggak kalau untuk perfiksian nih? Perfiksi ya. Lokal apa? Lokal boleh, internasional boleh. Lokal ada sih. Siapa Semua lokal? udah tau lah di sini. Siapa tuh? Om Goje dong pasti. Gila, Om Goje. Kayaknya Om Goje perlu kita datengin juga nih ke acara ini ya, gitu kan? Oke, Om Secara Goje. tampilan sepeda juga Om Goje banget kan. Ini Om Goje banget ya, jadi- yang ngambil Cinelli yang Mesh. ini. Nah, ngomongin sepeda nih, Dek. Berarti ini Cinelli Mesh 2000 berapa nih berarti nih? 2011. 2011 ya. Ukurannya berapa nih, Dek? Ini 58. 58 ya. Wah, keren banget ya. Ini kayaknya kalau dilihat dari sepedanya sih udah, buluk itu bukan sesuatu yang buruk sih. Ya kan, buluk itu artinya justru malah sepeda ini banyak ceritanya, ya kan. 58 size-nya ya kan. Coba jelasin dong, Dek, settingannya ada apa aja sih, Dek? Sepeda buluk ini ya kan. Buluk ini. Settingan di sini make seat post Thompson. Saddle-nya San Marco. Ah, ini bukan Thompson nih, Toms doang nih. Toms doang ya. Oh, iya. Kelihatan ya. Oh, iya. Ini Thompson. Habis itu saddle-nya pakai San Marco. Oke. Karena dia empuk. Ya. Terus itu apa ya? Wheelset, Hapleson. X. Oke. Novatec. Novatec. Habis itu cranknya Crank. pakai Omnium SRAM. Sama akhir-akhir ini sih lagi seneng drop bar. Lagi seneng drop bar ya? Lagi seneng drop bar. Gitu, keren banget sih nih drop barnya nih. Drop bar. Jarang nih kita lihat nih, ada ini juga ya. Apa nih namanya nih?
ada tipnya. Ayo, ada tip di ujungnya gini ya. Ini kreatif dan inovatif nih teman-teman. Oke, jadi Cinelli Mesh ini udah berhasil membawa Dede kemana-mana lah ya gitu. Nah, Ya, kita ngobrolin ini deh, salah satu perjalanan terakhirnya Dede nih, gitu kan. Kemarin kita sempat ngeliat, sempat rame. Juga jadi alasan sebenarnya Dede kenapa ada di sini, gitu. Karena kita pengen tahu soal perjalanannya Dede muter satu pulau Bali. Bener tuh Dek, desas-desusnya bener tuh, kayak muterin satu Bali bener tuh. Awalnya ragu sih, awalnya ragu cuma iseng doang kan tahun ini apa yang belum dilakuin. Sengaja deh, Bali gitu. Mau jadi nggak jadi, ternyata jadi. Kapan tuh perjalanannya, terus berapa durasinya, berapa lama kayak lakuin itu? Kalau kapannya itu tanggal 16 sampai 17 kemarin Agustus itu. Jadi dalam rangka 17-an lah ya, Iya, dalam rangka bisa dibilang salah 17-an. satu itu ya. Bisa habis itu awalnya sempet posting, habis itu ada yang pengen ikut. Cuman kalau mau ikut harus proper kan, alat-alat sendiri ya, untuk sepeda sendiri lah minimal udah aman. Sampai hari H-1 Bastian yang paling serius buat Bastian. Nah, Bastian nih si bule itu ya? Si bule gila itu ya. Oke. Dia yang ngechat sampai beberapa jam sebelum tanggal 16 pagi kita mau jalan. Dia sih yang paling interest sama yang paling siap untuk Bali. Terus kayak ada, jadi distance-nya berapa kilometer tuh? Distance karena nggak pakai Strava ya, jadi kan cuma kurang lebih berapa kurang lebih? 300-an ya. 300 start dari Denpasar, terus rutenya kemana tuh? Pinggiran semua, pinggiran Singaraja, Tabanan, Negara, Gilimanuk, habis itu di Singaraja, Karangasem, bypass, nyampe di Denpasarnya lagi Caturmuka jam 6 sore tanggal 17. Berarti satu hari efektif ya Efektif ride-nya? satu hari kalau dihitung pakai durasi jam. Ada sempat belok, istirahat, tidur kah atau ngapain? Istirahat sama tidur pasti. Gitu ya? Iya, karena capek banget. Tanggal 16 emang cuacanya juga benar-benar panas, anginnya headwind banget dari depan, dan kita bawa backpack yang lumayan sekitar 5 kilo lah. Sekitar 5 kilo. Isinya apa ya itu backpack tuh? Backpack isinya baju ganti, itu penting. Sama toolkit yang penting. Toolkit ya? Toolkit buat dia sendiri, karena toolkit yang kita bawa biar nggak terlalu banyak, jadi apa yang diperluin saat travel itu yang kita bawa. Oke. Ada nggak trouble selama perjalanan? Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nih mesin perangnya Dede nih ya, Nggak ada sama luar biasa ya. Nggak ada sama sekali Nggak ada sama trouble, sekali. ban bocor Ban kah, bocor nggak ada, kita rantai udah bawa putus kah? rantai putus nggak ada. Kalau cerita-cerita lucu ada nggak deh? Cerita lucu. Misalkan ada apa, lagi istirahat, Pas ketemu istirahat sih. apa, ada penampakan kah apa gitu, nggak ada? Cerita lucu pertama, mentalnya sempat down di Jembrana. Jembrana, kenapa tuh? Karena Bastian nggak sanggup buat ngelanjutin. Bastian nggak sanggup untuk ngelanjutin? Nggak sanggup buat ngelanjutin. Karena nggak kuat dia? Iya, karena dia nggak kuat panas. Indonesia! Panas banget sih, asli emang panas. Oke. Oh, berarti karena panas si bule nih akhirnya nggak Iya. kuat juga nih gitu ya? Karena sama tracknya yang dia nggak pengen tekan, yang naiknya parah. Kita sempat nemu track yang naiknya parah, habis itu turunnya ekstrem, naik parah lagi. Dia kayaknya nggak sanggup di situ dan panas. Oke. Jadi karena panas akhirnya dia memutuskan untuk pulang aja, Iya. ya kan, Dia dan stay dia di melanjutkan sana perjalanan nih. untuk melanjutkan besok sama temennya. Tapi dia akhirnya ikutan muter Bali juga atau dia balik akhirnya? Dia balik tanggal 17 nunggu temennya yang udah muter duluan. Dia tuh orang mana sih, by the way? Orang Prancis. Orang Prancis ya. Oh, berarti Udah sering ride sama teman-teman kita. di 2 hari itu akhirnya kita membuktikan bahwa Indonesia lebih baik dari negara Prancis ya. Patut bangga loh, kita memiliki Dede, mereka punya Bastian, Dede menang di situ deh, ya, mempertahankan lah deh. Ya kan? Nah, oke, terus kalau kita bicara setup kan, ada yang berbeda nggak? Sepedanya apakah seperti ini atau ada yang Untuk rasionya lu mainin kah atau? karena makainya harian dan udah yakin buat dipakai, jadi rasio hariannya kita nggak ada rubah sama sekali. Jadi tetap di depan pakai 48, toknya 17. 48 17. Pakai rem kemarin. Kemarin sempat pakai di hari kedua karena fisik udah mulai turun. Sempat pakai aja buat jaga-jaga karena kita belum pernah sebelumnya untuk ngelewatin Bali Utara. Jadi kita pakai rem, cuman karena headwind di turunan rem nggak kerasa. Jadi anginnya
Ibaratnya kayak ngerem secara otomatis Iya, aja secara karena otomatis. saking kuatnya si headwindnya itu ya. Headwind dari pagi sampai siang itu headwindnya parah sih. Nah, penasaran sih aku sih. Jadi gimana caranya Dede tetap motivasi ya? Karena kan ketika kita bicara ada headwind lah, ya kan panas lah, terus kita ride sendiri itu kan juga challenge tersendiri kan. Apa sih yang ada di pikiran Dede sampai Dede bisa terus-terusan goes gitu? Gimana sih cara memotivasi diri sendiri saat Cara kayak gitu? motivasi sebenarnya sih patokannya nyari tipe sepeda lain yang lebih dari fiksi kayak road bike gitu. Kenapa sih road bike bisa, sedangkan fiksi enggak gitu? Kayaknya kita tiap hari fiksian, udah stamina udah kebentuk, yakin lah bisa ya walaupun gapnya pasti jauh banget kan. Cuman itu sih salah satu yang bikin fiksi pasti bisa. Tapi maksudku adalah pastinya harusnya ada tujuan dong. Iya. Ya kan ada tujuan. Jadi apakah benar nggak nih kalau aku ngomong bahwa tujuanmu muter Bali adalah untuk membuktikan diri Iya. bahwa sebenarnya fix gear itu atau fiksi itu bisa sebetulnya gitu kan? Gila ya, gila itu. bisa. Capeknya kayak apa tuh Pak? Beres dari sana. Besokannya sepeda lagi, paginya masih gocapan. Besokannya sepeda lagi. Iya, sepeda lagi Gila sore. ya. Sorenya juga. Kalau kata orang mah recovery ride sih. Recovery ride. Recovery ride ya itu ya. Terus ada apa lagi? Kalau nggak salah kemarin kayak sempat cerita lagi istirahat digangguin komodo lah, monyet lah apa. Di Beneran Taman tuh? Nasional Bali Barat. Jadi Ah. kan Taman Nasional itu alam liar. Cuman karena panas, break di situ karena udah nggak sanggup banget, udah tenaga udah habis, panas jam 1:30 kira-kira. Lebih. Mutusin untuk berhenti, baju juga udah basah jadi makin berat kan. Tenaga udah nggak ada. Akhirnya istirahat di salah satu pohon yang lumayan teduh di situ. Saat itu. Malam nih ya? Siang. Siang. Waktu itu habis jemur baju di sepeda, disandarin, buka sepatu segala macam, sandaran kan. Monyet lewat, habis itu ada biawak gede banget. Biawak, waduh ini bisa istirahat nggak nih? Atau bakalan dimakan ya sama biawak? Jadi, habis itu sempat ngedrop di sana sama mikir juga, kenapa bisa nyampe di sini ya? Ntar kalau nggak sanggup ngelanjutin, siapa dong yang bakal nolongin buat balik lagi ke Denpasar? Iya. Sempat sih, Sempet ya? sempat banget. Sempet Cuman banget. gara-gara ngelihat jam juga sama di Google Map juga, kayaknya dekat nih Lovina. Akhirnya begitu udah oke, jajal lagi. I see. Nah, pertanyaan sih soal tadi setup sepedanya udah, ya kan motivasinya udah. Nah, sekarang mau nanya soal setup Dedenya. Persiapannya, pakaiannya mungkin atau pemain pakai cleats atau pakai ini? Kemarin Pakai pedal, pakai cleat, ya kan pakai cleat. Oke, gimana sih deh? Apa aja sih yang Dede gunakan lah? Gearnya itu apa aja sih kemarin? Kemarin Helm lah pasti ya. Helm udah pasti, kacamata buat nahan debu sama masker. Masker. Cleat pakai cleat karena lebih dapat feelingnya di pedal tuh, jadi nggak ada yang miss lah. Lebih dapat karena long ride kan. Kalau keseharian sih pakai strap. Pertanyaan, pakai celana sepeda gak? Kebetulan nggak. Ini yang menarik teman-teman. Kebetulan nggak. Gak pakai celana sepeda? Nggak. Kenapa gak pakai celana sepeda? Karena San Marco itu udah empuk banget. Tapi kan nggak menjamin Pak. Nggak menjamin bahwa biji lu itu aman di situ gitu loh. Iya nggak sih? Mungkin ya, cuman nggak tahu deh. Tapi udah setelah ride itu udah ngetes dong, masih bisa dipakai kan? Masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai. Oke. Untungnya pas ride nggak kerasa ini. Kesemutan? Sama cewek nggak? Kesemutan? Nggak kesemutan tuh. Wah, gila ya. Karena emang kalau ini sih nyaman. Kedua karena diposisikan lebih pendek. Ya, jadi buat teman-teman yang peduli sama Dede dan ingin menyumbangkan sedikit penghasilan mereka untuk beli Dede celana sepeda. Nggak pakai celana sepeda juga kan sekarang kan? Enggak sih, karena udah nyaman. Mari kita ulurkan tangan untuk beli Dede ya, Dede gitu ya. Save Dede kali ya. Save Dede. Save Dede. Iya sih, oke. Wah, menarik ya. Jadi setelah berapa 350 kilo ya? 300-an lah. 350 kilo bersepeda menggunakan fix dan tanpa menggunakan celana sepeda. Wow, gila lu kuat banget sih deh. Kuat banget sih. Nggak ada gininya sih persiapan apa. Gak ada persiapan apa-apa. Karena Oke, latihan gitu. kita bicara next sekarang. Ada epic ride lagi yang kayak planning kah? Dengan si Cinelli ini atau dengan sepeda lain mungkin?
tahun depan rencananya sih ngebangun lagi, cuman untuk touring mungkin ya, touring bike. Kalau itu kesampaian mungkin keluar Bali tuh. Keluar Bali ya? Kemana tuh? Semarang, Surabaya, Jogja, Jawa? Sekarang mungkin kampung ibu sekalian. Kampung ibu. Seru sih. Semarang ya. Emang dream bike-nya Dede untuk apa ya bisa disebut endurance ride atau ultra endurance lah gitu ya? Itu apa sih? Sepeda apa sih? Sepeda. Mungkin road bike pasti ujung-ujungnya ya. Kalau road bike untuk tipenya sendiri tergantung budget lah. Oke, misalkan nggak usah ngomongin budget deh. Tergantung. Pengennya sepedanya kayak gimana? Sambil ngopi Pak, by the way Pak. Siap. Oh ya teman-teman, kita ada di sebuah tempat coffee shop yang super keren, ya kan? Dia mau ini promosi soal coffee shop ini. Oh iya. Ya silakan loh, ya kan? Shopnya gimana ya tempatnya? Jadi lebih tepatnya posisinya tentunya ini ada di Bali, ini ada di perempatan Kerobokan ya. Perempatan Kerobokan ini namanya adalah Varian Coffee. Ya buat teman-teman yang lagi ada di Bali, silakan mampir, ini sangat-sangat bike friendly. Dan kopinya super enak gitu. Jadi sambil ya Pak ya, sambil ngopi Pak, sambil ngopi. Duluan. Gitu. Nah, jadi kalau bicara balik lagi bicara soal sepeda idaman gitu. Apa sih Dek yang kepikirannya tadi? Untuk saat ini sih Trek Madun. Trek Madun. Lagi-lagi mengacu ke Om Goje ya. Om Goje jangan GR gitu dong, ya kan? Iya, harus datang di sini. Iya, suatu saat buat motivasi kita semua. Oke, cool man. Jadi terakhir nih, ini ada request nih dari teman-teman gitu kan. Tadi ketika kita melakukan survei ke 1 juta orang, kita tanya gitu, sebenarnya apa sih yang pengen kita dengarkan dari Beli Dede ini? Nah, salah satunya adalah lebih banyak jawabannya adalah soal personal life. Personal life gitu kan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Dede ini sekarang masih single, ya kan, sangat eligible bachelor ya kan, kuat, terbukti kekuatannya mengitari Bali sudah tanpa menggunakan celana sepeda, ya kan. Nah cerita dong Dek, apa sih buat Dede ya kan 5 tahun ke depan mungkin. Kan kita nggak bisa pungkiri juga kita jadi lumayan tua ya Pak, sekarang 30 plus sekarang. Let's say 5 tahun ke depan, apa sih visinya Dede nih sekarang nih? Apakah misalkan menikah suatu saat nanti, atau misalkan nggak usah menikah tapi anaknya banyak, atau apa sih sebenarnya? Anak kucing nih. Cerita dong ke kita. Berkeluarga udah pasti. Berkeluarga. Cuman kalau bisa sih tetap bersepeda. Bersepeda. Jadi berkeluarga pastinya nih nanti suatu saat akan diturunin dong ke anaknya. Jangan sampai hilang aja. Jangan sampai hilang ya kan. Oke, keren banget. Nah buat teman-teman ya kan yang kita bikin giveaway. Gimana kalau kita bikin giveaway? Boleh kan? Atau kita kasih challenge aja, teman-teman. Challenge juga boleh. Challenge-nya apa ya enaknya ya? Oke, teman-teman yang bisa nebak, ya kan? Tadi kita udah sempat mention juga kilometer pastinya, ya kan? Perjalanan Dede mengitari Bali itu ada berapa? Kita kasih kaos Pedalpedia, gitu. Setuju? Saya ukur Pak. Ya. Oke, inilah kurang lebihnya berapa yang paling mendekati dengan estimasinya Dede, itulah yang akan kita berikan. Komen aja di YouTube kita, nanti akan kita kirimkan langsung seperti itu sih. Kayak gitu. Ada lagi, nah terakhir banget ya sebelum kita tutup segmen ini adalah pesan terakhir lah, bukan pesan terakhir, tapi pesan penutup lah untuk teman-teman yang sedang bersepeda sekarang gitu kan. Karena kan kita tidak bisa pungkiri kita sekarang sedang berada di tengah-tengah era pandemi. Ya kan, dan kita melihat ya termasuk kita juga kita masih harus menggalakkan diri, masih banyak yang belum menaati protokol kesehatan gitu kan. Pesan dong buat mereka, apa yang harus mereka lakukan, sebaiknya lakukan. Sebaiknya ya, saat bersepeda protokol kesehatan yang harus kita jalanin tetap pakai masker. Usahakan maskernya juga menyesuaikan sama kebutuhan kita, jadi jangan yang terlalu rapat. Kan ada beberapa jenis masker tuh, ya minimal yang udaranya lebih plong bisa masuk biar kita nggak capek-capek sepeda. Kedua, hand sanitizer kan ada yang mini-mini tuh, bisa dikantongin, ya kan, mana-mana bisa dibawa. Helm sudah pasti. Sama kalau kata Hendra, helm harus karena kepala nggak dijual di marketplace, kata dia. Nggak dijual di FNFJB juga. Nggak ngerti gue jokesnya dari mana tuh. terus Itu sama kalau untuk yang main fiksi lebih baik yang belum pakai strap lah. Pakai strap pasti. Kalau nggak pakai strap ya pakai rem lah paling nggak. Iya. Gitu kan. Komen soal protokol kesehatan, balik lagi tadi kan. Karena kan kita ngelihat banyak banget sebenarnya orang yang pakai masker sih sebenarnya di jalan gitu kan, dia paling nggak diinin aja. Karena bahaya juga kalau misalkan kita pakai. Tapi pas nongkrongnya, yang biasanya nongkrong itu lebih lama dari ride-nya, ya kan, itu pada nggak pakai masker.
Nah itu gimana tuh deh? Kalau misalnya mereka nggak terbiasa mungkin ya atau nongkrongnya rame-rame, mending jaraknya aja deh yang dijaga. Jarak. Jaraknya. Ya minimal segini lah. Minimal segini. Kalau misalnya pakai masker pakai. Siapa tahu kita nggak tahu kondisi kita seperti apa, biar nggak menular ke teman yang lain. Bener. Gitu. Karena kita setiap saat harus sadar bahwa bukan artinya kita hanya takut ketularan, tapi anggaplah bahwa kita itu membawa virus tersebut gitu, dan kita selalu membawa virus tersebut balik lagi nanti ke rumah. Yang di rumah ada orang tua, ada anak, ada keluarga yang lainnya, ya sayangilah mereka gitu kan, tetap bersepeda tapi jagalah protokol kesehatan gitu. Nah dan kalau dari aku nambahin sedikit ya deh ya, adalah nggak usah segan atau takut untuk negor sesama temennya gitu, untuk pakai masker dong gitu kan, jaga jarak ya, saling mengingatkan gitu. Karena Bali khususnya gitu kan, sekarang kita lagi berada di fase dimana pandemi ini lagi tinggi-tingginya kasusnya gitu kan, pelonjakannya lagi tinggi banget. Dan bukan berarti kita main sepeda itu kita sehat gitu, karena terbukti sendiri orang-orang kayak The Rock ya kan, Dwayne The Rock Johnson, kurang fit apa dia seharian dia bisa latihan 4 jam dalam gym 2 kali bahkan gitu kan. Makannya teratur, ujung-ujungnya satu keluarga kena juga gitu. Apalagi kita yang cuma sepedahan 2 kali sekali kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah mungkin ada lagi sebelum kita tutup segmen ini? Buat yang main sepeda, jangan pernah berhenti main sepeda. Cie. Buat yang mencinta jangan lupa berhenti mencinta, Cie. Iya, gitulah. Jangan musiman lah. Tiap aku ngomongin cinta kamu langsung kayak apa sih? Enggak, Cie. Nggak apa-apa. Yang cinta memang tidak ada, tapi mungkin sepeda masih bisa memberikan lu cinta. Gitu kan. Oke, mungkin itu aja dulu deh. Ya. Thank you ya udah datang dan main ke Gocapan episode 2 ini ya kan. Terus bersepeda, semangat terus Pak gitu. Ditunggu perjalanan selanjutnya ya kan. Mau itu Jawa kayak luar Indonesia mungkin? Kalau siapa tahu ada yang pasaran boleh lah. Iya kan, luar Indonesia keren banget gitu kan. Asal jangan luar angkasa aja sih Pak, karena kita masih belum sanggup untuk seperti itu. Oke teman-teman, thanks for tuning in. Make sure you guys subscribe and like. Jangan lupa tadi ada giveaway. Jadi komen aja buat teman-teman yang pengen dapetin eksklusif merchandise Pedalpedia. Ini depannya kayak gini, belakangnya kayak gini. Udah punya? Udah dong. Sih, langsung ya kan. Kayak gitu. Jadi itu aja, keep on pedaling. See you in the next episode.